Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia yang telah meluangkan acara ini dan mempercayai saya untuk memimpin acara pada pagi hari ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya berikan kepada teman-teman yang bersedia hadir pada kegiatan kajian ini. Dan tak lupa salam hormat saya kepada pemateri kita pada kali ini, yaitu Ustadzah Ramzatul Widat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara kajian kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan penting, yaitu menggapai kemandirian muslimah produktif di era modern. Kita tahu bahwa hidup di zaman yang mana perempuan diharuskan mandiri dan produktif, yang terpenting tak lupa untuk selalu menjaga keimanan dan identitas kita sebagai seorang muslimah. Nah, tantangan-tantangan ini kita bisa datang dari berbagai aspek seperti budaya, lingkungan kerja, pendidikan, hingga kehidupan sosial sehari-hari. Namun, bagaimana sih tips dan trik menggapai kemandirian muslimah produktif di era modern? Oleh karena itu, pada kegiatan Karimah yang bertemakan menggapai kemandirian muslimah produktif di era modern, telah hadir di antara kita narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadzah Ramzatul Widat. Beliau merupakan lulusan S1 dan S2 Manajemen Pendidikan Islam di UIN Jember. Maka dari itu, narasumber kita kali ini insya Allah akan memberikan kita pencerahan, tips, dan strategi untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Semoga melalui kajian ini kita bisa mendapatkan ilmu dan hikmah yang bermanfaat, serta tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam dimanapun kita berada. Mengingatkan kepada teman-teman untuk mencatat setiap materi yang disampaikan sebagai arsip kami dan dikumpulkan kepada panitia. Tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita mulai acara kajian kali ini. Saya awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk memulai kajian ini, saya persilahkan kepada Ustadzah Ramzatul Widat untuk menyampaikan materi. Kepada Ustadzah, kami persilahkan. Baik, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar, Ustadzah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tema kajian pada pagi hari ini merupakan tema yang menurut saya cukup berat karena aplikasinya itu dalam tiga hal, terutama isu yang saat ini berkembang itu adalah mental. Itu yang perlu kita kaji dalam-dalam. Terus isu yang kedua yakni adalah kekuatan iman. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Seperti itu ya, garis besar. Baik, pada pagi hari ini saya mencoba mendiskusikan dengan jenengan semua yang ada di sini. Eh, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun itu. Ini sebagai disclaimer aja. Kita di sini sama-sama memiliki hak untuk berdiskusi, berpendapat, dan menyanggah tentang satu hal. Itu suatu yang menurut saya lumrah dan oke-oke saja untuk saya pribadi seperti itu. Selanjutnya akan membicarakan tentang menggapai kemandirian kemuslimahan di era modern saat ini seperti itu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa mandiri adalah sesuatu yang tidak gampang, sesuatu yang menurut saya berat jika diiringi dengan hal-hal yang menuntut kita untuk mandiri. Kalau hanya mandiri dengan diri kita sendiri, kita bergejolak dengan diri kita. Akan tetapi kalau masih ada tuntutan di belakang, kita harus dituntut dengan basic keluarga, keadaan, terus habis gitu waktu, itu merupakan suatu yang sangat berat. Kenapa saya bilang tema ini berat? Ya karena memang jika suatu itu di-compare dengan kemandirian yang kita harus bangun dengan beban yang ada di belakang kita, itu merupakan suatu yang berat menurut saya seperti itu. Nah, di sini kita saya di sini menyebutkan dalam PPT itu bahwa kemandirian itu ada dalam tiga hal. Yang pertama dalam segi spiritual,
terus habis itu kita dalam segi intelektual, pengetahuan, dan yang terakhir itu dalam segi ekonomi. Nah, kita bahas satu-satu ya tentang ini. Kenapa saya memberikan statement seperti ini? Karena memang tiga-tiganya ini seperti segitiga, di mana kalau satu terbuang, dia akan rapuh, dia akan hancur, dia tidak bisa terbentuk dan tidak bisa terlihat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemandirian dalam Islam ya. Dalam slide itu saya sudah menjelaskan poin-poinnya bahwa kemandirian dalam Islam itu sudah diajarkan di era yang lalu kayak gitu. Terus habis gitu, kenapa kemandirian dalam Islam itu sangat diperlukan? Mungkin jenengan semua sudah pernah lihat atau pernah mendengar kata ulama bahwa apa sih namanya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu ahamu minad zakat. Kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah bentuk implementasi. Atau bisa kita sebut, slide-nya bisa lanjut Mbak. Atau bisa kita sebut itu adalah bentuk pengamalan kita terhadap ilmu. Nah, ketika sudah ada bahasa seperti itu, berarti ilmu yang kita amalkan selama ini, yang kita tahu, terus kita jalani, kita implementasikan, itu bernilai tinggi loh ternyata. Dan itu memang real, itu terjadi. Nah, jadi kemandirian, jika kita apa sih namanya, kita compare dengan kehidupan kita, itu memang sangat dibutuhkan dan sangat didukung oleh Islam. Next, lanjut slide-nya biar semua bisa membaca. Nah, di sini kemandirian dalam Islam juga dilandaskan dari surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang mengajak wanita beriman memelihara pandangan dan kemaluannya. Kenapa saya mencantumkan surat An-Nur 30-31? Karena kita berfokus pada muslimah ya pada pagi hari ini. Nah, ketika kita berfokus pada muslimah pada pagi hari ini, saya tadi sudah membahas bahwa dalam Islam itu memang diperlukan kayak gitu kemandirian, apalagi untuk seorang muslimah. Akan tetapi kita diatur nih. Islam dari saking mencintainya kita diatur dengan bagaimana kita cara berpandangan, bagaimana kita berhias, bagaimana kita melaksanakan kemandirian yang ada. Nah, jadi Islam itu membolehkan, akan tetap jangan keluar dari jalur ini. Nah, jalur di tengah-tengah ini apa? Dari menjaga pandangan, terus habis gitu bagaimana kita berhias, bertutur kata. Nah, itu semuanya dijaga. Jadi kemandirian dalam Islam memang sudah terlihat dari era masa Nabi, dan istri Nabi, terus habis gitu dan putra-putri beliau, putri-putrinya beliau. Jadi itu sudah memang sangat-sangat terlihat dan itu memang benar-benar diperbolehkan. Itu sebagai bentuk contoh real, selain ayat atau hadis-hadis Nabi yang ada, tapi bentuk real nyata. Khadijah itu kan memang dia memang sudah berdagang ya, dia adalah saudagar yang benar-benar kaya raya sebelum menikah dengan Nabi, akan tetapi dia perempuan. Dia menunjukkan kalau aku bisa eksis nih dengan agamaku, dengan sosial, aku bisa eksis asalkan kita berada dalam koridor yang benar seperti itu. Nah, tujuan kemandirian dalam Islam bertujuan untuk membentuk pribadi yang kuat, mampu mengendalikan diri dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, kenapa saya bilang di slide ini menjelaskan bahwa untuk menjadikan diri kita kuat, karena memang penopang saat kita benar-benar rapuh dalam hal psikologi dan materi, kita akan kembali kepada keimanan. Karena itu pasti akan diuji. Oh, aku ekonomi nggak ada.
aku ini nggak ada, tapi aku harus mandiri. Dari mana? Kita harus yakin kita punya Allah, kita sudah dididik dengan agama kita dididik dengan cerita atau riwayat-riwayat yang di masa lalu bahwa perempuan-perempuan yang Masya Allah begitu dahsyatnya. Mereka yang katanya Robi Al-Adawiyah yang katanya dulunya benar-benar miskin, sampai beliau itu zuhud, memberikan segalanya terhadap Allah, tidak memikirkan duniawi, rasanya seperti itu, dia bisa mandiri loh. Dia mandiri dengan sisinya sendiri. Maksudnya kita kan punya kecenderungan masing-masing. Apa nih yang bisa menjadi diri kita mandiri? Kita jalankan itu. Dengan kita memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passion kita mandiri. Asalkan kita masih dalam rambu-rambu lalu lintasnya agama Islam. Seperti itu. Lanjut Mbak. Itu kita tadi membahas tentang kemandirian dalam Islam. Selanjutnya peran muslimah dalam sejarah Islam. Nah, seperti yang saya singgung tadi, inspirasi dalam masa Nabi itu banyak. Siti Khadijah, Siti Aisyah. Tadi saya sudah singgung Siti Khadijah. Siti Aisyah ini beliau meriwayatkan banyak hadis ketika Nabi itu sudah meninggal waktu itu. Terutamanya mungkin kalau jenengan tahu itu hadis-hadis tentang apa sih namanya, bilangan sholat tarawih, atau tentang hadis sholat witir. Itu banyak yang dibenarkan oleh Siti Aisyah, di mana para sahabat masih bingung waktu itu, dan Siti Aisyah menceritakan bagaimana kehidupan Nabi di rumah. Nah, kesetaraan dalam Islam, dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa ini menegaskan Islam mengajarkan kesetaraan pada wanita adalah saudara kandung laki-laki. Dalam artian kita itu pada dasarnya setara. Ketika kita dilahirkan menjadi seorang adik kakak kayak gitu, maka di situ tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara adik dan kakak. Kita memang dilahirkan sama. Jadi dalam konteks tersebut, dalam tersebut dijelaskan bahwa kita tidak ada perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan, dalam artian selama kita mau berekspresi dan dalam lingkup jalur Islam, kita diperbolehkan kayak gitu. Terus habis gitu selama kita punya pemikiran untuk menuangkan itu juga diperbolehkan. Selama kita punya kekuatan untuk membuat hal positif, meskipun apa, laki-laki itu bisa, kita bisa, ya kita diperbolehkan. Asal segala sesuatunya berada dalam rambu-rambu lalu lintas kayak gitu. Dimana memang tidak bisa kita benarkan semuanya, dalam artian kenapa sih kok harus laki-laki yang menjadi, maksudnya yang menjadi acuan untuk menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Kenapa di nas Al-Qur'an itu dikatakan lebih laki-laki? Kalau saya bahas detail dengan masalah psikolog yang saya tahu, karena rasional yang begitu tinggi. Sedangkan perempuan itu lebih ke prasaya kayak gitu. Makanya Allah sudah men-setting itu. Akan tetapi kita tidak memungkiri itu. Bagaimana dengan era sekarang yang sekarang pemimpinnya perempuan, terus habis gitu banyak. Saya setuju dengan itu. Asalkan kemandirian dan kematangan emosionalnya sudah benar-benar matang kayak gitu. Karena tanggung jawabnya kan sosial yang begitu banyak. Jika kemandirian, oh saya merasa saya mampu ini menjadi seorang leader, dengan apa sih di bawah saya para laki-laki nih, atau campur antara laki-laki, antara individu laki-laki dan perempuan, seperti menjabat gubernur atau menjabat di apa namanya, bupati dan lainnya. Saya merasa mampu menjadi ketua BEM ini, nggak ada masalah. Dan ketika lingkungan juga mendukung, tidak ada masalah, Bu, menurut saya pribadi. Karena memang itu sudah menjadi apa sih, kayak pembicaraan pada ulama. Ulama mengatakan memang tidak apa-apa selama itu mampu. Meskipun kenapa kita harus mengikuti nas ulama? Padahal kan Al-Quran sudah jelas-jelas mengatakan laki-laki kayak gitu. Jadi seperti ini. Yang bisa memahami Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Terus yang bisa memahami Nabi Muhammad itu adalah sahabat. Yang bisa memahami sahabat adalah tabi dan tabiin. Yang bisa memahami tabi dan tabiin ini adalah para ulama. Nah, kita karena ilmunya tidak sampai ke situ, kita hanya bisa tabi atau ikut kayak gitu. Makanya di situ ada sistem bermadhab dalam agama Islam. Gitu. Jadi saya tidak akan menjelaskan detail,
Tentang itu saya hanya memberikan informasi bahwa runtutan keilmuan dalam Islam memang seperti itu. Apa sih gunanya? Untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Agama selalu mengatakan kita harus pada sesuatu atau prospek yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, jangan berada di situ. Nah, makanya saya bilang tadi, selama kita mampu dan lingkungan mendukung, berarti kan lingkungan sudah bisa menilai kita, oh, berarti perempuan ini bisa, kita jalan. Seperti itu. Makanya sama seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah. Kenapa Siti Fatimah banyak meriwayatkan hadis-hadis? Karena mereka itu adalah perempuan brilian, perempuan yang bermakna dalam sisi kehidupan Nabi, yang tahu kehidupan Nabi, bagaimana seluk-beluknya. Jadi mereka dianggap mampu. Kalau andai perempuan tidak disetarakan dalam Islam, otomatis tidak akan ada hadis di mana yang memang diceritakan oleh Aisyah, diceritakan oleh Siti itu nggak ada. Diceritakan oleh Fatimah, diceritakan oleh Aisyah itu tidak akan ada. Kenapa? Karena memang kalau seandainya saya tidak percaya, mereka sebagai perempuan tidak akan terhitung dalam sejarah. Akan tetapi sejarah menghitung itu, Islam menghitung itu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita itu di apa sih namanya diakui kayak gitu, diakui kalau perempuan itu bakalan bisa untuk masa mendatang dan seterusnya. Itu, Mbak. Lanjut. Nah, tantangan muslimah di era modern saat ini memang begitu berat ya. Menurut saya pribadi berat. Karena apa? Karena di masa lalu orang-orang orang-orang tua kita, nenek kita, tetangga kita, dan segala sesuatunya mereka berpikiran untuk apa perempuan itu menggapai kemandirian? Toh nanti pada akhirnya dia akan kembali kepada keluarga, ada mengasuh anak dan ada di dapur. Kembalinya ke situ. Untuk apa kita berkarir? Bahasanya kan kemandirian itu lebih dekatnya spesifikasinya ke berkarir ya. Padahal kemandirian itu tidak hanya berkarir menurut saya kayak gitu. Akan tapi pandangan generalnya seperti itu orang-orang dulu itu. Kenapa sih? Kenapa harus begitu? Itu kan ribet, buang-buang uang, buang-buang waktu kayak gitu. Padahal mereka akan kembali ke kebiasaan yang tidak memerlukan uang, tidak membuang-buang waktu seperti itu. Nah, diskriminasi ini yang harus kita ubah mindsetnya dengan cara apa? Kita mulai dari diri kita. Tidak usah meminta orang lain untuk mengerti kita. Tapi itu memang berat ya, Mbak. Akan tetapi kita mulai sendiri. Biarkan pola pikir mereka, tapi kita tunjukkan. Meskipun, contohnya, meskipun aku sudah berpendidikan tinggi, aku mengabdi kepada suami, dan suami ingin aku berada dalam rumah tangga, itu tidak ada masalah untukku. Kita buktikan, oh, kita bedakan mana ibu-ibu yang memang sudah pemikirannya matang, kemandiriannya matang dalam dunia pendidikan dengan yang tidak matang. Kita akan lihat bagaimana benih pendidikan yang akan diterapkan dalam keluarga itu sangat berbeda. Nah, maka dari itu kita harus memberikan eh, edukasi nyata bahwa ketimpangan gender ini harus kita rubah kayak gitu. Kita nggak bisa untuk terus-terusan mengandalkan laki-laki dalam keluarga. Maksudnya gini Mbak logikanya. Jika perempuan itu tidak mandiri Mbak dengan kondisi dirinya sendiri, bagaimana dia akan bahagia, bagaimana dia akan membangun dirinya dan bagaimana dia akan mengaplikasikan segala ilmunya kepada anaknya. Rata-ratanya seperti itu. Itu yang tidak akan membuat kita bahagia, kita tidak tenang, dan suasana lingkungan juga pun tidak tenang. Pasti itu. Lanjut. Tadi sudah membahas tentang kemandirian dalam Islam, perspektif Islam dan spiritualnya. Nah, membangun kemandirian spiritual itu butuh 3 pokok, yakni adalah iman dan takwa, komitmen beragama, kesabaran dan ketabahan. Kenapa kok komitmen beragama dan iman itu tidak saya jadikan satu? Ini biar menjadi poin pentingnya di mana iman dan takwa ini adalah sesuatu yang memang harus wajib kita imani. Seperti rukun iman yang keenam, percaya tentang qada dan qadar Allah, ketentuan Allah.
kalau sudah membahas dengan takdir, kita rasanya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali takdir yang bisa dirubah. Akan tetapi apa takdir yang tidak bisa dirubah seperti rizki. Nah, itu kan yang menjadi gejolak untuk kita. Kenapa kita nggak sama dengan yang lain? Kenapa kita tidak seperti ini? Itu jawabannya ada dalam keimanan kita. Kita harus yakin segala sesuatu sudah Allah atur dengan sedemikian rupa. Segala sesuatu kekhawatiran yang menurut kita bakalan, ya Allah, kenapa harus begini ya? Kenapa ekonomi saya begini? Kenapa lingkup saya seperti ini? Kenapa tidak mendukung ini dan itu? Kita yakinilah bahwa akan ada cahaya di kegelapan yang pernah kita lalui. Seperti itu. Untuk komitmen beragama sudah dijelaskan di situ bahwa perempuan dan laki-laki itu harus memiliki kesabaran, ya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki perempuan mukmin, laki-laki perempuan tetap dalam ketaatannya. Laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar. Di situ sudah jelas juga tidak ada kesenjangan. Kalau memang kita telah dengan kata ada bahasa dan berarti dan itu kita sama seperti itu. Dalam artian kita harus sama-sama sabar, kita harus sama-sama benar, kita harus sama-sama bersedekah. Selama kembali titik poinnya selama dalam rel ketaatan agama. Jadi komitmen beragama ini memang benar-benar sudah diatur. Kita nggak apa-apa nih beriringan laki-laki perempuan selama relnya benar. Akan tetapi ada memang kalanya laki-laki di depan, perempuan yang ada di belakang. Itu ada. Terus selanjutnya kesabaran dan ketabahan. Ya, kemandirian itu butuh sabar, Mbak. Mencari ekonomi butuh sabar, mencari pendidikan butuh sabar, menjalankan mencari ilmu itu juga butuh sabar. Nah, dalam kesabaran itu butuh ketabahan sehingga muncullah kegigihan. Dari sabar kita sudah sabar mengikhlaskan, kita tabah. Dari tabah itu kita bisa membuat diri kita gigih. Aku sudah bisa melewati dengan semuanya itu. Aku bisa melewati jalan ini, aku bisa melewati rintangan ini sehingga muncullah rasa mandiri. Mandiri itu muncul pada awalnya dari rasa confident. Aku percaya diri nih, aku sudah melewati banyak tantangan sehingga aku bisa mandiri dalam segi ini. Aku bisa mandiri dalam segi pendidikan, aku bisa mandiri dalam segi finance, aku bisa mandiri dalam segi diriku sendiri. Next, di slide selanjutnya. Kemandirian dalam pendidikan. Nah, ini yang kadangkala menjadi sesuatu tolak ukur yang sepertinya sekarang sudah mulai berkembang dan sudah tidak menjadi sesuatu hal yang tabu ya, sudah saat ini. Kemandirian dalam pendidikan ini sudah seperti apa ya bahasanya saat ini? Sudah mulai terbuka lah jendelanya terhadap generasi yang lama. Mereka sepertinya sadar bahwa regulasi keilmuan saat ini memang sangat dibutuhkan, di mana dengan ilmu kita bisa dapat, dengan pengetahuan kita bisa dapat ilmu. Pengetahuan itu kan didefinisikan sebagai segala informasi yang ada, benar atau tidak itu adalah pengetahuan. Sedangkan ilmu adalah satu kebenaran yang pasti. Jadi tahapannya pengetahuan dulu, oh kita sudah punya pengetahuan nih, makanya benar ya di mungkin jenengan tahu di buku-buku yang buku tulis Experience the Best Teacher adalah pengalaman itu adalah ilmu yang terbaik untuk kita gitu loh. Jadi di situ ketika sudah kita punya pengetahuan nih, terus habis itu dibenarkan oleh keilmuan, itu akan menjadi sesuatu yang merubah pola hidup kita, merubah pola pikir, merubah mungkin bisa jadi merubah watak kita. Karena watak itu susah dirubah ya, untuk yang kita tahu semuanya. Menjadi pola pikir, ketika pola pikir sudah berubah, dia akan menjadi pikir, oh berarti dalam satu sisi aku harus begini nih. Contohnya dalam segi kita apa sih namanya dalam pendidikan? Oh, kita dalam pendidikan harus membangun komunikasi yang baik. Bagaimana nih untuk membangun komunikasi yang baik? Contohnya seperti dalam bidang kedokteran. Dulu bahasa tubuh kita atau anatomi tubuh itu kan kita menggunakan bahasa tabu ya, bahasa tabu. Akan tetapi dengan berjalannya keilmuan, sekarang para dokter bilang dengan secara gamblang mengatakan, oh ini adalah namanya
Seandainya lifestyle kita, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini. Kalau dulu kan eh, maaf ya, kalau dulu namanya oh ini burung, sedangkan kita bilang oh ini adalah penis, oh ini adalah mata, oh ini adalah ini seperti ini. Mengerti kan maksud saya? Dalam artian kita harus terbuka dengan keilmuan itu. Kenapa? Karena untuk mendidik bahwa pada akhirnya hal yang tidak diperbolehkan mana nih yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Oh, batasan mana nih yang harus dijaga oleh seorang perempuan atau individual laki-laki itu sendiri seperti itu. Makanya kemandirian dalam perempuan dengan bertambahnya wawasan sehingga menjadikan lingkungan kita juga sadar, oh lebih aware bahwa keamanan itu lebih terjaga ya ketika kita punya banyak ilmu seperti itu. Selanjutnya ini mencapai potensi terbaik. Dengan belajar dan menuntut ilmu, muslimah dapat mengembangkan potensi terbaiknya menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa pada dasarnya masyarakat sudah sadar. Orang-orang terdahulu sadar. Sekarang sudah kalau dulu mindsetnya ya, dulu saya masih kecil, itu teman-teman saya itu dari ini ke SMP. Setelah SMP sudah pikirannya sudah menikah seperti itu. Akan tetapi saya melihat di masa saya sekarang ini ya, di masa saya sekarang ini para orang tua itu sudah sekarang udah berbondong-bondong nih memikirkan oh bagaimana ya nanti anakku mau kuliah S1 di mana. Setidaknya mereka sudah memikirkan S1 anakku di mana ya, pendidikan anakku di mana ya, tidak mentok yang setelah SMA harus buka terop deh kayaknya. Enggak seperti itu sekarang sudah S1-nya di mana ya? Oh, sepertinya pendidikan di sini mengcompare. Itu wajar ya mengcompare univ satu dengan univ yang lain, memikirkan masa depan anak itu merupakan sesuatu yang menurut saya itu perubahan yang begitu dahsyat ya. Karena memang saya merasakan sendiri teman-teman saya itu tidak jarang ya, jarang mungkin hanya ada 5 orang yang melanjutkan ke SMP dari SD langsung buka terop karena mikirnya buat apa? Pendidikan itu tidak penting. Yang penting kamu sudah mengabdi sama suami. Akan tetapi pola pikir itu sekarang sudah berubah kayak gitu. Berubah bahwa dengan pendidikan kita confident nih sebagai perempuan. Meskipun pada akhirnya karir terbaik seorang perempuan ada dalam rumah, akan tetapi dia bisa mengantisipasi dengan keluarganya sendiri dengan cara oh ada nih parenting anak, oh ada nih parenting pernikahan, oh ada nih cara belajar tentang sikap psikologi perbedaan laki-laki, otak laki-laki dan perempuan sehingga itu meminimalisir kita dalam divorce, perceraian, meminimalisir kita konflik di depan anak, meminimalisir kita untuk melebih mengenal diri kita dan menahan emosi antar pasangan. Nah, kita lebih matang tentang itu. Maka dari itu generasi sekarang sepertinya sudah begitu melek alhamdulillah dengan dengan pendidikan dan itulah pentingnya kemandirian pendidikan sehingga menciptakan confidence. Aku percaya nih bahwa ilmuku bisa aku terapkan kepada anakku dan aku bisa mendidik mereka lebih baik dari kita. Bahasanya kalau ibunya SD tamatan SD, anaknya kenapa nggak bisa SMP? Kalau ibunya tamatan SMP, kenapa nggak bisa SMA? Kalau ibunya tamatan S1, kenapa nggak S2? Kalau ibunya tamatan S2, kenapa anaknya nggak bisa S3 atau profesor dan guru besar? Kan seperti itu. Sehingga membuka wacana baru. Sehingga ketika generasi selanjutnya sudah berpikir, oh, aku sudah mencapai di generasi S3 nih, dalam artian mumpuni nih, dia bisa mencetak generasi yang unggul. Ketika sudah generasi yang unggul, dia bisa mencetak keluarga yang unggul, mencetak keluarga unggul bisa merubah masyarakat bisa merubah bagaimana kehidupan di kota itu akan merubah bagaimana bangsa ini begitu besar peran pendidikan dalam kehidupan kita. Di next mbak selanjutnya, nah kemandirian ekonomi. Kenapa saya mencantumkan kemandirian ekonomi? Karena memang selain dalam agama, kemandirian spiritual, kemandirian pendidikan, ekonomi itu penting gak? Eh, tidak semua, tidak seluruh kehidupan kita membahas tentang ekonomi. Akan tetapi kehidupan kita butuh ekonomi, Mbak. Paham ya? Kita mengelola Kita belajar, kita butuh ekonomi. Kita belanja, kita butuh ekonomi dalam artian kita butuh uang ya, butuh uang, kita butuh belanja, kita butuh menghidupi kehidupan keluarga kita butuh untuk bersedekah,
kita butuh untuk zakat, kita butuh ini. Nah, sehingga kenapa kemandirian ekonomi harus ada? Kalau tidak ada ekonomi, Mbak, kita tidak akan confident. Benar kata Mbah Maimun waktu itu, Kiai Maimun Zubair itu mengatakan bahwa kamu perlu punya uang. Ketika kamu punya uang, dunia berada di kamu dan kamu akan merasakan. Percayalah itu. Sampai dulu pernah waktu guru saya mengatakan, kalau kamu mau ikut lomba, ketika saya prepare lomba, kamu mau ikut lomba, sediakan eh, uang bisa ya. Kalau mungkin jenengan familiar karena saya adalah alumni dari Pondok Pesantren Nurul Islam, ada guru saya, beliau adalah Kiai Muhyiddin Abdul Somad. Waktu itu ini cerita ya dari keteladanan guru saya. Hadus bin Nikmah diambil apa sih positifnya. Waktu itu saya lagi berjuang mengangkat nama baik apa Kabupaten Jember karena basically saya adalah anak 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 Kabupaten Situbondo kayak gitu. Tapi saya berjuang untuk profesional bahwa saya pendidikan berada di Kabupaten Jember karena orang tua saya maunya kamu harus keluar nih di zona di kota ini karena di kota ini Umi merasa dan Abah merasa kamu tidak akan bisa berkembang. Bukan mendiskriminasi tentang kota, akan tetapi lebih sadar informasi bahwa memang kota kota saya memang adalah kota tertinggal termasuk 3T kayak gitu. Sedangkan Jember adalah kota pendidikan. Disitulah orang tua sadar bahwa kamu bakalan kamu harus hijrah nih, pindah, kamu harus mondok di sini, kamu harus sekolah di sini sehingga kamu punya wawasan. Nah, dari situlah timbul sesuatu yang confident dalam diri saya sehingga waktu itu step by step saya mengikuti perlombaan di titik ajang di Jawa Timur. Saya memiliki keminderan dalam artian oke, bertarung dalam segi kabupaten mungkin sudah aku pernah rasain, tapi ini Jawa Timur ya, pasti banyak bibit-bibit unggul di mana orang tua saya mengatakan saat kamu sudah merasa bangga berada di titik kabupaten, kamu harus mendalam lagi ke atas. Bahwa akan ada banyak bintang-bintang yang bersinar di mana kamu harus melewati itu. Saat kamu bangga menjadi di provinsi, kamu harus lihat di atas akan ada di mana kamu tingkat nasional. Saat nasional kamu akan melihat ke atas bahwa dunia ini memang begitu luas dan kamu harus benar-benar bisa bersaing. Di situ saya mikir aku bisa tidak ya dalam segi itu. Nah, sedangkan dalam segi untuk mencapai kemandirian yang benar-benar solid dibutuhkan ekonomi. Butuh kita Mbak untuk dalam sekolah kita butuh, untuk kita mondok di pesantren kita butuh, kehidupan kita juga butuh ekonomi. Nah, dari situ partisipasi dalam ekonomi itu menurut saya harus lebih digenjot lagi ya di era saat ini. Saya menceritakan sampai kiai saya kembali lagi cerita kiai saya itu mengatakan waktu saya mau berangkat Hamil 7 waktu itu lomba debat. Nah, siapkan uang berapapun kalau bisa dalam jumlah besar dalam artinya 100.000 ya untuk anak pesantren itu sudah besar karena memang kita dididik sedikit ya memegang uang di di sakumu. Kenapa? Karena itu akan mendapatkan kedamaian. Kamu akan merasakan, oh, aku butuh apa? Aku mengeluarkan uang nih. Seperti itu. Kalaupun kamu tidak punya uang, sekalipun kamu bisa memegang benda yang memang benar-benar aku pegang nih, kayak gitu. Entah itu ballpoint, entah itu apa, sekiranya kamu bisa pegang, kamu punya pegangan. Oh, aku punya pegangan nih. Sampai begitu beliau mengatakan, jadi sampai saat ini saya merasa, oh, aku kemana-mana harus bawa uang ya. Dan ternyata ketika diaplikasikan, iya benar. Seperti itu. Jadi ada kemandirian yang aku tenang nih ketika aku bawa uang seperti itu Mbak. Nah untuk kemandirian ekonomi kita sebagai saat ini sebagai perempuan saat ini sudah melek ekonomi era digital itu begitu besar Mbak kayak gitu. Saya sampai juga kaget ya kalau dulu orang tua itu mau bekerja ya harus bekerja. Pontang-panting harus benar-benar menggunakan tenaga dan juga otaknya untuk berpikir seperti itu. Untuk saat ini rasanya eh, mandiri ekonomi itu bisa dari rumah mbak, ibu rumah tangga bisa jadi bisa membangun jadi konten kreator, bisa mengedit video yang katanya bisa mendapatkan uang, terus habis gitu menjual suara sebagai bentuk voice over ya apa bahasanya itu juga bisa menghasilkan uang. Nah itu adalah suatu kemandirian loh mbak yang kita miliki dalam diri kita dan itu jangan disia-siakan. Nggak apa-apa kita nggak usah malu, kita nggak usah ini,
Selama kita mampu, selama itu halal, selama itu tidak menyinggung orang lain, silahkan berjalan dalam track record itu sendiri. Seperti itu. Jadi kesetaraan ekonomi ini benar-benar harus kita jaga, Mbak. Karena dengan ekonomi stabil, kita akan tentram untuk melaksanakan ibadah. Seperti itu. Next. Nah, kemandirian dalam keluarga ini sudah banyak saya singgung dengan cerita-cerita saya tadi. Peran muslimah dalam keluarga itu sebagai kita memiliki peran yang sangat yang kuat dan mandiri. Kita bertanggung jawab untuk menjaga dan mengatur rumah tangga dengan bijaksana. Kenapa? Karena di saat suami bekerja, rumah adalah milik kita bahasanya. Kita yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi jangan pernah berpikiran perempuan kan hanya sekadar di rumah bisa tidur-tidur. Oh enggak, Mbak. Pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak ada habisnya dan itu memerlukan pemikiran dan kestabilan emosi. Kestabilan emosi itu didapat ketika kita punya kemandirian yang matang dalam segi agama, dalam segi spiritual, dalam segi apa sih namanya? Psikologi kita. Kalau ibu rumah tangga itu tidak bisa mengolah hatinya, Mbak, tidak bisa mengolah pikirannya, dia bakalan stres. Kalau jenengan tidak percaya, jenengan bisa membuktikan perkataan saya ketika jenengan sudah memasuki jenjang rumah tangga, apalagi sudah memasuki fase ibu rumah tangga, di mana dia akan berkutat dengan kegiatan rumah tangga yang tidak ada habisnya, Mbak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang saya adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga di mana suami lebih menyarankan untuk mendidik anak lebih baik biarkan suami bekerja, saya membersamai anak-anak karena beliau tidak menginginkan untuk anak-anak dididik orang lain. Kita memiliki apa sih namanya tujuan visi misi di mana anak dididik oleh kita karena masa pertumbuhan anak sebentar kayak gitu. Terus habis gitu dalam agama juga kita tidak menginginkan, bukan kita ingin pelit dalam pahala, akan tetapi kita ingin fondasi dasarnya tuh ada dalam diri kita. Kalau kalau agama mengatakan investasi terbesar investasi orang tua itu adalah anak, iya benar, Mbak. Dalam segi agama saya membenarkan, tapi dalam segi ekonomi sosial saya tidak membenarkan. Dalam artian nanti anak harus dalam segi ekonomi sosial harus kembali kepada kita, harus memberikan kita uang. Oh, saya tidak setuju dengan itu. Akan tetapi kalau dalam segi investasi ketika dalam agama saya setuju. Kenapa? Karena saat kita mengajarkan anak untuk membaca Alhamdulillah, membaca Allah, lafaz Allah, membaca huruf hijaiyah yang mereka lontarkan setiap kali sholat, itu adalah pahala untuk kita. Nah, ini menjadi tips untuk jenengan semua sebagai ibu. Nanti ketika jenengan melahirkan seorang anak, mendidik seorang anak, tidak harus dengan darah daging ya, tapi utamanya di darah daging, usahakan lafaz Allah keluar dari mulut kita sebagai bentuk keilmuan. Usahakan lafaz Bismillah dan Alhamdulillah diajarkan oleh kita. Karena itu akan terus dipakai. Kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca apa dengan bahasa Bismillah. Kita akan mengucap syukur dengan Alhamdulillah. Dan semuanya itu adalah lafaz Allahnya. Jadi biar kembali kepada kita, Ibu. Biar kembali kepada kita saat kita kembali kepada Allah, saat kita sudah tidak ada dalam dunia ini, yang menjadi sesuatu kiriman doa itu adalah anak-anak kita. Sudah ada apa pepatah yang memang ini bukan hadis, tapi kaul yang memang sudah dijelaskan dan sudah menjadi suatu bahasa seperti apa namanya kebersihan adalah sebagian dari iman, itu bukan hadis. Itu hadis maksudnya itu hadis tapi hadis doif, di mana memang tidak banyak yang membenarkan itu dari para perawi, akan tetapi kita menjalankan itu sebagai bentuk apa ya Mbak? Hadis doif ini kalau tidak bertentangan dengan agama Islam boleh kita jalankan, itu telah intinya. Karena memang hadis doif itu hanya sanadnya yang terputus dari omongan A, B, C itu yang terputus, itunya saja. Jadi mungkin ada satu ketidakpercayaan. Akan tetapi selama hadis doif itu tidak bertentangan dengan agama, kita jalankan. Sama seperti hadis doif yang mengatakan idza matal insan in qata amalu ila talas sadaqatun jariyah awaladun sholiyatullah aw ilmu yuntafa'u bih. Idza matal insan, ketika mati seorang individu,
Ya, idza matal insan ingqata amaluhu. Terputus. Terputus itu amalnya, Mbak. Illa salah kecuali tiga. Kecuali tiga, satu awaladun apa? Sedekatun jariyah, sedekah jariyah yang tidak akan terputus. Terus saya kok lupa ya kalau pecah-pecah gitu. Idza matal insan ingqata amaluhu illa salah sedekatun jariyah au ilmu yuntafa'u bih. Atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita sharing ilmu, sharing pengalaman terhadap anak didik kita, kita mengajar, berbanggalah kita sudah mentransfer ilmu sehingga mereka lebih terbuka pikirannya, sehingga biar mereka lebih aware dalam kehidupan masa depannya. Itu termasuk suatu amal jariah. Dan yang ketiga adalah awaladun solihiyat mulah, di mana adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang tidak lupa tentang mendoakan orang tuanya. Nah, itu adalah investasi terbesar dalam keluarga dalam hal pendidikan. Seperti itu. Baik, jadi saya simpulkan dari hal yang sudah saya bicarakan bahwa kemandirian seorang perempuan itu bisa dilihat dalam tiga hal, yakni dalam segi untuk membangun spiritual, terus pendidikan dan juga ekonomi. Ini adalah suatu segitiga yang tidak bisa terpisahkan begitu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mari kita berdiskusi. Satu hal yang perlu saya tekankan mungkin jenengan sekarang jadi pengajar, dokter boleh untuk berbohong tapi tidak boleh salah. Sedangkan pengajar dia boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Apapun nanti yang menjadi kesalahan kita di masa depan saat kita menjadi seorang pengajar, kita harus mengakuinya dan harus membenahinya. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu ragu untuk membagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Maaf teman-teman, tadi ada koneksi yang tidak stabil. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sekarang sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk on cam maupun on mic. Silahkan teman-teman. Baik, izin bertanya moderator. Saya atas nama Elsa, izin bertanya kepada Ustazah mengenai kemandirian dalam keluarga. Misalnya saja ya, posisi perempuan ini dalam keluarga mengharuskan dirinya untuk bekerja dikarenakan kebutuhan ekonomi tidak mencukupi jika si laki-lakinya saja yang bekerja. Maka tugas mengurus anak ini diserahkan kepada kakek neneknya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Karena kan mungkin saya sempat mendengar bahwasanya tidak diperbolehkan seorang anak diserahkan hak asuhnya kepada orang tua. Mungkin begitu Ustazah. Dan terima kasih. Baik, ini bagaimana moderator? Apakah saya langsung jawab atau ditampung dulu?
Monggo langsung dijawab Mbak Ustazah. Terima kasih ya Mbak ya atas pertanyaannya. Nah, ini yang menjadi problematika ya. Saya bukan melewati. Saya berada di tahap fase ini di mana saya baru memiliki anak, anaknya juga baru umur 22 bulan dan memang ini beda konteks ya. Saya menceritakan dari sisi saya dulu. Di mana saya menikah dengan anak pertama juga. Saya dijodohkan dengan orang yang anak pertama. Di posisi saya adalah anak pertama. Otomatis keturunan kami adalah cuma sih ya bahasanya seperti itu. Jika berhubungan dengan kakek dan nenek itu adalah suatu perspektif yang sulit, sulit sekali. Jika jenengan semua mengikuti parating-parating ada pepatah kata yang mengatakan kamu lebih baik di luar, mandiri di luar dan jangan bergabung dengan keluarga yang lain karena dalam satu rumah tidak mungkin ada dua kepala rumah tangga. Seperti itu kan bahasanya. Tapi itu tidak saya benarkan jika kemandirian ekonomi masih belum ada. Dalam artian suami masih belum bekerja, kerjanya serabutan, kita memandiri tidak. Islam tidak mengajarkan kita untuk bunuh diri, Mbak. Seperti itu bahasanya. Nanti akan saya singgung untuk pertanyaannya. Terus yang kedua, saya sudah menjelaskan tadi bahwa kemandirian ekonomi adalah di mana kita sangat dibutuhkan ekonomi untuk memikirkan masa depan. Jika dirasa kemandirian ekonomi itu menjadi masalah dalam ujian rumah tangga kita, diperbolehkan, Mbak, untuk ini. Bagaimana untuk solusi kakek dan neneknya? Nah, kita rembukan. Kalau dari sisi saya, kan tidak diperbolehkan nih anak itu untuk apa sih namanya dititipkan kepada kakek neneknya kayak gitu. Katanya dididik kita sendiri. Ya kita harus berani capek. Kita harus berani komitmen. Dalam artian kalau jam kerja kita, andai jenengan kerjanya jam berapa ya? Ngajar ya, ngajar nih dari jam pagi sampai jam 1 pulang nih. Atau kerja kantoran pagi, pulang jam 4 kayak gitu. Kita harus berani capek. Jam berapa sih? Dari jam pulang kantor, bahasanya jam 5 maghrib sampai dia malam, kita harus membersamai anak, mendidik mereka. Sehingga tahu bahwa, oh, didikan orang tua begini, didikan mbah begini. Kita tidak bisa, Mbak, mengcompare langsung. Atau apapun itu. Bagaimana Elsa? Apakah ada feedback? Baik, sudah cukup mungkin Ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan, bisa on mic atau on cam. Dipersilahkan.
Izin Ustazah, ini ada yang bertanya, bagaimana cara agar kita dapat mengatasi rintangan atau menghadapi masalah jika sebenarnya kita ingin menempuh pendidikan lebih tapi memperoleh rintangan dari keluarga yang masih berpikiran untuk tidak perlu sekolah tinggi. Bisa dijawab, dipersilakan Ustazah. Baik, sebelumnya saya bertanya dulu, kenapa tidak diperbolehkan? Kalau jawabannya adalah faktor ekonomi, saya tidak bisa berbuat banyak, Mbak. Seandainya nih ya, saya bukan menjustis ini langsung faktor ekonomi, enggak. Seandainya faktor ekonomi, saya tidak bisa berbuat banyak, Mbak. Karena memang kita tidak bisa memaksakan kehendak kayak gitu. Kalau seandainya dirasa faktor ekonomi mampu, akan tetapi hanya sekedar mindset yang tidak bisa, kita buktikan bisa dengan cara kita mencari beasiswa, Mbak. Kalau kita mampu. Dalam artian, menurut saya pribadi, gimana Ustazah? Kan nggak izin gitu. Nggak izin orang tua untuk ini. Kalau saya pribadi, saya punya trik kancil. Di mana dulu sebelum saya S2 di UIN, saya pakai trik kancil, Mbak. Saya S2-nya di Malang. Saya 3 bulan Mbak S2 di Malang. Kayak gitu. Terus habis gitu karena memang jauh dan waktu itu saya terkendala sakit, orang tua saya meminta untuk berhenti pindah ke Jember seperti itu. Nah, dari cerita saya ini kalau memang karena di posisi itu orang tua saya mengizinkan S2. Kalau memang yang menjadi permasalahan itu adalah ekonomi, saya tidak bisa berkomentar. Kalau memang masalah pendidikan, masalah jarak tempuh, dalam artian saya ingin mengupgrade kampus, lebih baik ikutin orang tua. Kalau kata saya, selama pendidikannya sama, seperti itu. Karena memang saya memikirkan Malang itu sepertinya punya suasana baru ya menurut saya di Jember. Karena memang saya pendidikan dari CIMIT, dari MTS, MA, pesantren S1, saya seluruhnya di Jember. Jadi merasa kayak bosen ya dan di kota ini rasanya pengen terbang nih jauh kayak gitu. Untuk ini, kalau hanya masalah tempat. Terus yang ketiga, kalau emang masalah persepsi, jenengan bisa memberikan dengan membangun komunikasi yang baik, mengatakan kalau peluang kerja bisa didapatkan dengan cara kita berpendidikan tinggi, Mbak. Mohon maaf sekali, saya bukan mau merendahkan S1 sudah hampir setara dengan SMA sekarang. Percaya nggak? Ya, karena sudah semakin banyaknya kecerdasan yang sudah ditularkan dari individu-individual yang S1 itu penting. Sehingga banyak mereka yang sekolah S1, Mbak. S2, Mbak, banyak. Teman-teman saya itu kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu. Umur berapa jenengan tahu? Itu umur 40. Dan yang paling mengejutkan di angkatan saya ya. Jadi kan bisa searching ya. Wisuda kemarin, saya baru selesai wisuda kemarin. Angkatan tertua umur berapa, Mbak? 65. UIN mengizinkan untuk mereka sekolah. Dalam artian di sini, kalau emang jenengan ini berubah perspektif pemikiran orang tua kalau itu memang permasalahan dari segi orang tua. Dalam artian Bu, saya tidak bisa bekerja. Maksudnya konteks pembicaranya terserah lah, entah itu to the point, entah masih mau basa-basi ngalor gitu terserah. Konteks pendidikan itu enggak ini apa sih namanya membutuhkan sesuatu yang perlu kepercayaan. Kita memang sudah punya punya basic di dalam diri akan tetapi dunia sekarang itu kalau tidak dibuktikan dengan kertas nih bahasanya, ijazah atau penghargaan atau piagam dan apalah itu, mereka tidak akan percaya, Mbak. Percayalah segala sesuatu yang mendaftar kayak jenengan daftar ini diminta kan prestasi apa nih jenengan yang punya? Apa sih bahasanya? Saya lupa. Kayak daftar ini SBMPTN ya bahasanya ya. Setahu saya dulu diminta loh, kamu punya apa nih? Kayak gitu kan. Kamu bisa apa nih? Apa nih? Kayak gitu. Kalau jenengan ngajuin beasiswa, mana sertifikatmu? Tunjuk ini, upload di sini. Kan begitu. Dunia kerja seperti itu juga, Bu. Jadi mungkin dengan bahasa seperti itu. Atau yang kedua, seandainya nih,
jenengan mau dijodohkan dengan orang yang sudah kasarnya tenar dengan kekayaannya. Dan orang tua kan memikirkan ekonomi, bukan materialistis, tapi agar kita bahagia. Andai begitu. Mbak, umur gak ada yang tahu, Mbak. Kita tidak akan tahu bagaimana ke depan kita berkonflik. Maksudnya sebagai ini topik pembicaraan, kita tidak akan tahu sampai mana kita bisa bersama. Apakah kita akan bercerai di tengah jalan? Apakah kita akan bercerai dengan maut? Apakah kita akan terpisahkan karena goncangan emosional kita yang tidak stabil? Karena kekurangan keilmuan, kekurangan wawasan, kekurangan ini. Kadang orang merasakan, aku merasa sendiri di dunia ini. Aku adalah yang paling jelek, aku adalah yang paling tersusahkan. Padahal ketika kita keluar, dalam artian belajar, masih ada yang lebih di bawah kita. Nah, itu akan adalah satu ilmu dan pengetahuan kan. Nah, itu mungkin bisa jadi basic kajian omongan kita terhadap orang tua bahwa pendidikan itu penting loh Bu, kayak gitu. Kembali ke saya nih Mbak, Hadus bin Mah, saya bukan ini. Saya nggak jadi apa-apa Mbak. Saya jadi ibu IRT Tulen. Loh, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Orang tua saya juga mengatakan, Abah Umi itu menyekolahkan kamu S2 itu bukan apa. Karena melihat perkembangan zaman penting, ya sudah. Saya bilang, saya nggak boleh kerja Mbak sama suami. Saya basically dijodohkan ya Mbak dengan suami, bukan nemu sendiri. Kita dijodohkan. Keluarga kita juga baru pertama kali kenal. Saya pikir orang tua bakalan, kamu sudah S2 loh, kamu ngapain gak sekolah gitu. Tapi itu tidak sesuai ekspektasi saya. Orang tua saya mengatakan, apa? Memang harus di rumah selama apa suamimu bisa menafkahi nggak apa-apa. S2 itu tidak perlu kuliah, kamu hanya perlu membuka wawasan. Beliau menjawab seperti itu. Jadi saya berpikir, oh iya iya iya. Jadi saya lebih enteng nih Mbak. Karena waktu itu saya bergulat dengan emosi saya. Banyak orang ngomong, S2 aku nggak sekolah sih. Kamu ngapain nih, Dad, nggak sekolah? Kamu lo punya basic untuk ngomong, kamu confident buat ngomong, terus buat apa diem di rumah? Itu banyak mbak pemikiran masuk. Saya juga punya masalah sendiri. Ini yang saya lontarkan ya dalam artian biar menjadi pelajaran. Akan tetapi saya dibangun dengan kepercayaan diri keluarga. Ada keluarga yang ini, ada suami yang backingin, ada keluarga yang nggak apa-apa, kamu bisa berkarir loh. Dengan kamu masih bisa ngajar anak-anak di luaran sana, kamu bisa mengedukasi dengan WhatsApp kamu, status kamu, kamu bisa mengini itu kan nggak masalah. Nah, kuncinya di komunikasi. Kalau memang ada perbedaan persepsi seperti itu. Kalau bedanya di ekonomi, ya jenengan harus lebih tough, lebih tangguh untuk mencari beasiswa. Seperti itu. Terima kasih Ustazah. Apakah Rizkyanti ada feedback? Baik, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali atau kita tutup? Baik, karena tidak ada yang bertanya kembali, Alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara, mengakhiri diskusi pada pagi hari kita pada 10. Jadi untuk on cam untuk dokumentasi sebagai arsip kami. Terima kasih. Oh, baik, untuk semuanya dimohon untuk mengaktifkan kameranya.
Baik, saya mulai. Satu, dua, Satu, dua, Dimohon ganti gaya. Satu, dua, Satu, dua. Cukup. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita pagi hari ini sekilas akan merangkum pemaparan dari pemateri yang sudah disampaikan bahwa kemandirian muslimah di era modern ini adalah sebuah nilai penting yang perlu dikembangkan. Melalui kemandirian inilah dalam berbagai aspek kehidupan, nah muslimah ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan umat Islam itu sendiri. Nah, dengan demikian kemandirian muslimah dalam spiritual, pendidikan, ekonomi, dan keluarga menjadi landasan penting untuk menghadapi tantangan di era modern dan berkontribusi positif bagi sekitarnya. Nah, telah selesai sudah materi yang kita sampaikan, teman-teman tentunya dengan pemaparan ini harapan kita dapat bermanfaat untuk seluruh peserta dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada agenda-agenda kegiatan kita selanjutnya. Saya Faridia Safira, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama.